Ya, halo kawan-kawan, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknisi. Oke, kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 5A yang kalau dilihat di sini di bagian tombol power tuh udah nggak ada, hilang ya. Dan kalau diperhatikan fleksibelnya tuh rusak ya. Nggak tahu kenapa bisa sampai serusak itu ya. Untuk layar juga udah pecah di bagian atas. Oke, lanjut kita cek pengecasan apakah handphone ini menyala. Perhatikan LED indikator menyala dan muncul logo Mi. Dan kita pastikan handphone ini menyala ya. Sudah masuk presentasi baterai dan 0% ya. Baterainya drop banget, sepertinya sudah lama nggak digunakan. Dan tombol power yang hilang dan fleksibel yang rusak. Entah diapain sama pemilik sampai serusak itu untuk fleksibel powernya. Bilang pemilik handphone ini restart ya. Maksudnya restart itu setelah muncul logo Mi lalu mati dan balik lagi ke logo Mi. Dan terkadang bisa sampai masuk menu gitu, namun restart lagi gitu. Namun setelah saya cek pengecasan muncul hingga ke presentasi pengecasannya, presentasi baterai, dan sepertinya nggak masalah ya, nggak ada restart. Kalau sudah masuk ke presentasi baterai itu biasanya handphone normal ya, mesin normal gitu. Namun kecurigaan saya tuh kenapa bisa restart pada handphone ini tuh karena fleksibel power yang bermasalah gitu. Karena fleksibelnya rusak dan mengakibatkan grounding lalu restart kembali gitu setelah dinyalakan. Dan langsung aja kita copot untuk fleksibel powernya. Kita pastikan bahwa fleksibel power ini benar-benar rusak. Udah jelas rusak ya, bukan benar-benar rusak lagi. Dan kita cek lagi pengecasan ya, LED indikator ya udah kedip ya. Ini menandakan proses pengisian ya. Namun karena baterainya sangat drop jadi agak lama gitu. Oke, sambil menunggu baterai terisi, saya carikan dulu untuk fleksibel penggantinya. Bisa dilihat di sini sudah masuk proses pengisian baterai ya, namun masih 0%. Kita tunggu lagi hingga masuk beberapa persen ya, untuk memastikan apakah handphone ini benar-benar restart gitu. Oke, lanjut saya carikan lagi fleksibel untuk pengganti handphone Redmi 5A ini. Oke, di sini saya sudah carikan fleksibel copotan ya yang saya punya. Entah ini bisa cocok ya tuh, entah ini sama fleksibel Redmi 5A, saya nggak tahu ya. Kita coba aja, nanti kita samakan. Dan presentasi baterai udah menunjukkan 2% ya. Kita coba nyalakan handphone ini, apakah benar restart atau berhasil masuk menu ya. Namun kalau dilihat dari kondisi ya, kalau bisa sampai masuk ke presentasi baterai itu harusnya HP normal ya, sudah tidak restart gitu. Kita coba aja nih, kita tunggu apakah masuk menu atau restart.
Ya, berhasil masuk menu ya handphonenya ya. Jadi fokus ke inti masalah aja ya, jangan fokus ke wallpapernya. Ya, kecurigaan saya sih masih berada di fleksibel power yang rusak ya, yang mengakibatkan handphone Redmi 5A ini restartnya. Jadi langsung aja kita perbaiki untuk fleksibel powernya, dan jangan lupa dicopot untuk konektor baterai agar tidak terjadi konsleting nantinya. Dan ini bisa diperhatikan untuk fleksibel di bagian power off nya tuh rusaknya, hancur ya, robek, entah diapain sama pemilik bisa sampai robek seperti itu ya. Dan ternyata fleksibel yang saya punya itu yang dari copotan handphone tidak ada yang sama ya sama dengan fleksibel Xiaomi Redmi 5A ini. Jadi ya terpaksa harus kita akali gimana caranya agar fleksibel ini masih bisa digunakan, karena pemilik hanya ingin mengambil data yang penting yang ada di handphone Xiaomi Redmi 5A ini. Jadi balik lagi ke tujuan mendadak teknis itu hanya membantu ya. Lagi masih bisa diakali gitu ya, kita akali aja ya agar tidak ada biaya yang keluar nantinya kepada pemilik handphone. Oke, dan inti dari perbaikan fleksibel power ini intinya tuh jangan sampai ada ngegrounding ya, karena kalau dia ngeground tuh ya bakalan restart handphonenya, karena secara tidak langsung ngegrounding itu memerintahkan sinyal on gitu kepada handphone, jadi ya restart gitu, pasti nyalain udah on, ngegrounding, handphone menerima sinyal on ya dia balik lagi gitu, restart lagi. Jadi pastikan aja untuk perbaikan jangan sampai ngegrounding ya. Oke, ini udah selesai saya akali ya, dan saya tekan juga udah lumayan ya, empuk kayak yang ada di foto handphonenya. Bercanda. Oke, lanjut kita coba pasang fleksibel ini ke handphone ya. Kita tes apakah pemasangannya sudah bagus ya, sudah presisi gitu. Intinya kalau nggak ngegrounding itu udah dapat dipastikan handphone nggak akan restart, karena sistem kerja switch on off itu positif dan negatif tuh tidak boleh beradu ya, tidak boleh nyambung gitu. Jadi ketika positif negatif itu menyambung, handphone menerima sinyal short ya, lalu protect, akhirnya handphone mati dan menyala kembali, terus protect lagi, mati, nyala lagi, protect lagi, mati. Jadi intinya perbaikan di switch on off itu jangan sampai ngeground ya. Oke, dan ini sudah saya tekan tombol power dan masuk logo Mi ya. Kita pastikan handphone ini berhasil masuk ke menu. Dan ini bisa diperhatikan ya, seperti ini ya. Ini namanya masih ngegrounding nih.
dia dia nyala mati aja di Logomi. Nah, setelah saya lepas untuk fleksibelnya, handphone enggak protek lagi ya, tidak mengirimkan sinyal short, lalu handphonenya ya normal berjalan, sistemnya berjalan normal gitu. Lalu masuk ke menu ya, bisa diperhatikan handphone sudah masuk ke menu ya, dan itu dikarenakan fleksibel yang short ya, nge-grounding. Jadi kecurigaan saya handphone ini restart tuh benar ya, karena fleksibel on off yang short. Dan ini saya perbaiki kembali ya, saya pastikan bahwa pemasangannya sudah presisi ya, dan tidak ngeground gitu, tidak short. Karena kalau short ya seperti itu, dia masuk Logomi kedip mati, Logomi kedip mati ya, karena sistemnya menerima sinyal short gitu, lalu protect, otomatis sistem kerja keamanan di handphone itu bekerja ya, lalu mematikan handphone. Jadi untuk kasus handphone yang restart di logo tuh banyak kemungkinan sebenarnya, namun coba dipastikan dulu untuk fleksibel powernya ya. Jadi kalau kalian dapat handphone yang restart di Logomi ya, pastikan dulu untuk fleksibel powernya ya. Copot dulu lalu nyalakan apakah handphone berhasil sampai menu. Kalau berhasil sampai menu ya bisa dipastikan fleksibel power yang rusak gitu. Dan ini sudah saya perbaiki dan saya cek untuk tombol power ya aman ya. Saya tekan power udah aman, udah nggak short. Dan ini saya restart handphonenya dan saya pastikan bahwa handphone ini berhasil menyala dengan sempurna. Oke, masuk persentase baterai, kita tekan lagi untuk tombol powernya. Pastikan sudah terpasang dengan baik ya. Ya, perhatikan udah ada logo Android di bawah Logomi. Nah, ini menandakan sudah nggak ada protect lagi ya, udah nggak ada short lagi ya. Dan bisa dipastikan handphone sudah tidak restart dan bisa masuk ke menu. Jadi ya restart pada handphone ini disebabkan karena fleksibel power yang short. Nah, sudah bisa dipastikan ya, aman ya, udah nggak restart lagi. Ditekan power juga udah lumayan respon ya. Oke, berarti perbaikan di fleksibel power itu sudah mantap jiwa mempesona ya, kalau kata teknisi Deso. Lanjut saya rapikan handphonenya ya.
Dan setelah saya pasang dan rapikan, ternyata balik lagi ya, restart. Handphonenya. Ya kadang kasus seperti ini ya, blunder ya. Bolak balik, copot pasang ya, karena fleksibelnya itu rusaknya dan robek gitu. Jadi harus benar-benar presisi untuk pemasangan bantalan kaleng itu ya, yang bulat, agar tidak ngegrounding. Dan ini setelah saya rapikan dia ngegrounding lagi ya, tuh nggak mau masuk menu. Tuh, bisa dilihat ya, balik lagi ke logo Mi. Ya intinya pemasangan bantalan kaleng yang bulat itu, yang kecil, nanti saya kasih gambarnya, itu harus presisi ya, karena fleksibel ini sudah robek. Jadi ya harus benar-benar presisi dan pastikan tidak ngegrounding. Dan ini saya pastikan lagi agar tidak ngegrounding ya. Sebenarnya kalau fleksibel yang enggak robek aman ya, sekali pasang tuh sudah pasti down ya. Ini karena fleksibel robek jadi blunder gitu. Jadi blunder pemasangan enggak presisi ya, susah dipresisikan. Dan ini saya sudah pastikan presisi, dan saya cek semua tombol volume up dan volume down juga udah aman ya. Jadi ya penyebab handphone restart itu tidak serta-merta tuh software ya. Bisa dipastikan dulu untuk fleksibel powernya aman ya. Kalau sudah dipastikan fleksibel power aman, baru software gitu. Dan banyak kemungkinan lain sih sebenarnya, dan itu bisa dipahami oleh teknisi dari pengalaman ya. Semakin banyak pengalaman, semakin cepat menganalisa kerusakan handphone restart gitu. Jadi ya gitu aja untuk video hari ini. Handphone Xiaomi Redmi 5A restart sudah berhasil diperbaiki. Dan ini saya pastikan lagi ya, untuk pemasangan sudah presisi ya. Saya tekan lagi untuk tombol power dan lakukan restart ya. Apakah handphone ini sempurna ya, masuk ke menu gitu tanpa restart lagi di logo Mi. Dan ini juga agak susah ya, dan ini kita restart dan pastikan handphone langsung masuk ke menu ya, tanpa restart lagi di logo Mi. Dan ini fleksibel yang akhirnya nggak kepake ya, karena nggak cocok sama handphone Redmi 5A. Dan untuk bantalan kaleng itu yang saya bilang ya seperti ini ya, dan itu pemasangannya harus presisi ya. Kalau nggak presisi ya jadi restart lagi nantinya. Sebenarnya harus presisi tuh dikarenakan memang untuk fleksibelnya sudah rusak ya, sudah robek. Biasanya kalau fleksibel yang nggak robek sekali pasang tuh langsung down. Dan ini sudah saya pastikan handphone tidak akan restart lagi ya. Oke, like video ini jika kalian suka, komen jika perlu, dan subscribe jika mau. Saya Nara, sampai jumpa di video selanjutnya. Restart lagi anjir. Ya udahlah, tadi perbaiki ya di belakang layar.